إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل الذي خصنا بخير نبي أرسل والذي خصنا بخير منهج شرع وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وشفع الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini tanpa ada halangan apapun dengan tujuan yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita meminta ampunan atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebaik-baik pedoman yaitu Al-Qur'anul Karim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus sebaik-baik utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam yang kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berdakwah, malamnya bagaikan siang, siangnya bagaikan malam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sebutan Al-Amin, dapat dipercaya, baik ucapannya, baik janji-janjinya, baik perilakunya, sampai-sampai dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan dia pula Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat untuk umatnya di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat yang mulia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan sebisa mungkin menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita semua ingin meninggal dengan membawa ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam.
Kita semua berharap kepada Allah Ta'ala, semoga kita diberikan akhir hayat kita yang husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan orang-orang yang memakmurkan masjid, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Sebagaimana sudah disebutkan di dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Al-Wahba Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwasanya imaratul masajid naw'ani, bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada dua bagian. Yang pertama adalah al-hissiyah, yaitu orang-orang yang konsentrasi terhadap pembangunan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu at-tashyid, yaitu orang-orang yang ketika ingin membangun masjid, mereka merancang terlebih dahulu bagaimana gambarnya, bagaimana letak posisinya, bagaimana nanti warna masjid tersebut. Maka orang-orang yang mengambil dalam hal ini, dia termasuk min imaratil masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Beliau menyebutkan yaitu al-bina. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan harta yang banyak, kemudian harta kita diselipkan untuk pembangunan masjid, maka dia pun termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki tenaga yang cukup, kemudian kita bersama-sama membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun termasuk orang-orang yang min imaratil masajid. Kemudian ketika kita memiliki kemampuan, ide-ide cemerlang, atau mungkin memiliki suara yang bagus, kemudian mereka memberikan untuk kontribusi dalam pembangunan masjid, maka mereka pun termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallahi, tidak lain dan tidak bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa balasan dari Rasulullah SAW? Yaitu banallahu lahu baitan, Allah akan membangunkan sebuah rumah di mana? Yaitu fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa orang-orang yang membangunkan masjid karena Allah Ta'ala, maka balasannya adalah akan dibikinkan rumah di surganya kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya siapakah mereka yang termasuk orang-orang yang min imaratil masajid dari segi al-hissiyah? Beliau menyebutkan yaitu at-tarmim. Ketika desain masjid sudah dibikin dengan bagus, kemudian masjid sudah dibangun dengan mewah, dengan menggunakan harta yang banyak, menggunakan tenaga yang banyak, maka dibutuhkan berikutnya adalah at-tarmim. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang menjaga masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jadinya ketika masjid sudah dibangun tetapi tidak ada yang mengurusnya? Ketika kita melihat keran misalkan rusak, tidak ada yang betulkannya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat ada hal-hal yang berkaitan dengan masjid itu rusak kemudian diperbaiki, maka orang-orang yang terlibat, maka termasuk min imaratil masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid adalah at-tanwif. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang konsentrasi dalam pembersihan, dalam kebersihan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat ada toilet yang bau kemudian dibersihkan, maka dia pun termasuk min imaratil masajid. Ketika kita melihat karpet kemudian kotor kemudian dibersihkan, maka dia pun termasuk min imaratil masajid. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulanah telah meninggal dunia." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai para sahabat, kenapa engkau baru memberikan kabar pada hari ini?" "Ya Rasulullah, mohon maaf, saya sebenarnya tidak enak tetapi harus dikabarkan pada pagi hari ini karena ketika malam hari Rasulullah sudah istirahat." Kemudian apa permintaan Rasulullah SAW? "Wahai para sahabat, tolong tunjukkan makam fulanah tersebut." Kemudian para sahabat dan Rasulullah SAW menuju ke makam fulanah tersebut.
Apa yang Rasulullah lakukan? Yaitu salat di sekitar makam tersebut. Kemudian untuk apa? Syafi'an laha, agar si fulanah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama sahabat tersebut? Yaitu Ummu Mahjan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah yang termasuk min imaratil masajid minal hisiyah, yaitu at-tanwir. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang memperhatikan penerangan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man asroja, barang siapa yang memberikan penerangan fi masjidin, di suatu masjid, sirojan, hanya menggunakan satu penerangan, maka balasannya adalah lam tazalil malaikatu wa hamlatul arsy, maka tidak henti-hentinya para malaikat di dunia dan di arsy. Apa yang mereka lakukan? Tastaghfir lahu, mereka memintakan ampunan untuk hamba yang telah memberikan penerangan terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa orang-orang yang memperhatikan, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah naon yang kedua, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid dari segi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid. Sangat disayangkan ketika masjid sudah berdiri megah, sudah bagus, rapih, sudah wangi, tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, maka sangat disayangkan. Oleh karenanya beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang pertama yaitu as-shalah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, apakah sholat fardu, apakah sholat asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Ketika mereka melaksanakan sholat di masjid, maka mereka juga termasuk min imaratil masajid. Karena apa? Karena masjid sendiri adalah tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan kalau misalkan kita melihat masjid-masjid yang begitu besar, tetapi ternyata jamaahnya paling satu soft, dua soft, sangat disayangkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengarkan azan panggilan Allah Subhanahu wa taala, falam ya'tihi, kemudian mereka tidak mendatangi panggilan tersebut, artinya tidak menuju ke masjid atau mushola, maka fala sholata laha, maka tidak terhitung sholatnya, artinya tidak sempurna sholat orang yang demikian. Illa min uzrin, kecuali mereka mendapatkan udzur. Yang pertama adalah bisa jadi dia sakit, atau yang kedua bisa jadi dalam perjalanan itu tidak aman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah yang termasuk min imaratil masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dari segi al-ma'nawiyah, yaitu zikrullah. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang selalu mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Mereka melakukannya di dalam masjid, maka mereka pun termasuk min imaratil masajid. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang termasuk min imaratil masajid, yaitu durusul ilmi. Mereka orang-orang yang selalu datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mengikuti kajian-kajian tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Orang-orang yang demikian pun bisa dianggap min imaratil masajid. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun, tidaklah kumpul seorang atau satu kelompok fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mereka melantunkan Al-Quran, mereka memurojaah hafalannya di dalam masjid. Kemudian apalagi wa yatadarasunahu bainahum, dan antara yang satu dengan yang lainnya saling belajar. Ada yang mengisi kajian, ada yang mendengarkan kajian. Maka apa balasan Rasulullah SAW terhadap mereka? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan yaitu ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan akan mendapatkan perlindungan daripada malaikat. Wa zakarahumullahu fi man 'iddah, dan nama-namanya akan disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Semoga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, baik dari segi al-hissiyah ataupun al-ma'nawiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أهديته، ولا جهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.